Halo, saya Nilosiana Prasetyajuti dari 6B Program Studi Manajemen Prakonstruksi dengan NIM 21151240052. Jadi di sini saya akan membahas mengenai etika bisnis, terutama yang terjadi pada dunia konstruksi. Jadi di sini ada beberapa subbab yang akan kita bahas, mulai dari pendahuluan, isi utama, hingga penutup. Nah, etika dalam bisnis konstruksi adalah elemen krusial yang memastikan bahwa semua aktivitas dalam industri ini dilakukan dengan cara yang jujur, adil, dan juga bertanggung jawab. Industri konstruksi mencakup berbagai pihak, termasuk kontraktor, subkontraktor, klien, dan juga masyarakat luas. Dengan begitu banyak pemangku kepentingan yang terlibat, penerapan etika yang baik tidak hanya meminimalisir risiko hukum dan finansial, tetapi juga membangun kepercayaan dan reputasi yang positif. Melalui penerapan etika yang kuat, industri konstruksi dapat memastikan keselamatan kerja, kepatuhan terhadap regulasi, dan keadilan dalam proses bisnisnya. Selanjutnya, kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu isi utama yang terdiri dari definisi dan juga prinsip dasar etika bisnis, kemudian ada kepatuhan terhadap regulasi dan hukum, keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja, transparansi dan integritas dalam penerapan proyek dan pelaksanaannya. Dan terakhir ada contoh kasus nyata dan juga pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama ada definisi dan prinsip dasar etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur tindakan dan keputusan dalam dunia bisnis. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis diantaranya yang pertama ada kejujuran, dapat diartikan sebagai penyampaian informasi dengan benar dan tidak menyesatkan klien, rekan bisnis, dan juga publik. Yang kedua ada integritas, yaitu adalah tindakan sesuai dengan nilai dan prinsip moral, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal sebaliknya. Yang ketiga ada keadilan, yaitu memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam bisnis dengan adil dan tanpa diskriminasi. Yang keempat ada tanggung jawab, dapat diartikan sebagai mengikuti dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil serta dampaknya. Terakhir ada transparansi, yaitu menjaga keterbukaan dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam laporan keuangan dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Industri konstruksi diatur oleh berbagai peraturan dan hukum yang bertujuan untuk memastikan keselamatan, kualitas, dan juga keadilan. Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum meliputi yang pertama adalah izin dan lisensi, di mana kita harus memastikan semua proyek memiliki izin dan juga lisensi yang diperlukan sebelum dimulai. Yang kedua ada standar keselamatan, yaitu di mana perusahaan harus mematuhi standar keselamatan kerja yang ditetapkan oleh badan regulasi, termasuk penggunaan peralatan perlindungan diri dan pelatihan keselamatan. Yang ketiga ada peraturan lingkungan, di mana perusahaan harus mengikuti regulasi yang mengatur dampak lingkungan dari proyek konstruksi, seperti manajemen limbah dan juga pengendalian polusi. Selanjutnya ada transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaannya. Transparansi dan integritas adalah kunci dalam pembangunan kepercayaan dalam proses penawaran proyek dan pelaksanaannya. Hal-hal tersebut diantaranya yang pertama ada proses penawaran yang adil, yaitu kita harus menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan dalam penawaran proyek, serta menghindari praktik-praktik korupsi dan juga kolusi. Yang kedua ada pelaporan yang akurat, yaitu kita harus membuat laporan yang jujur dan juga transparan mengenai kemajuan proyek, penggunaan dana, dan juga pemenuhan jadwal. Yang terakhir ada pengelolaan konflik kepentingan, di mana kita harus menghindari situasi di mana keputusan bisnis dipengaruhi oleh kepentingan pribadi ataupun hubungan dekat. Selanjutnya ada keselamatan kerja dan juga tanggung jawab terhadap pekerja. Keselamatan kerja adalah prioritas utama dalam industri konstruksi, mengingat tingginya risiko yang terlihat ataupun terlibat dalam perusahaan yang harus memastikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan dan juga pelatihan, di mana perusahaan harus mampu memberikan pelatihan keselamatan yang memadai kepada semua pekerjanya untuk mengurangi risiko kecelakaan. Yang kedua ada peralatan pelindungan diri, atau yang kita sebut dengan APD, di mana perusahaan harus menyediakan dan memastikan penggunaan APD yang sesuai oleh semua pekerja di lokasi kerja.
Yang ketiga ada lingkungan kerja yang aman, di mana perusahaan harus mengidentifikasi dan mengeliminasi potensi bahaya di tempat kerja, serta menyediakan prosedur darurat yang jelas. Terakhir ada kesejahteraan pekerja, di mana perusahaan harus memastikan kondisi kerja yang adil, termasuk jam kerja yang wajar, gaji yang sesuai, dan dukungan kesejahteraan lainnya. Adapun contoh kasus nyata pelanggaran terhadap etika bisnis khususnya dalam dunia konstruksi. Nah, kasus yang saya ambil di sini adalah kasus skandal korupsi proyek Hambalang. Proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan juga sekolah olahraga nasional atau yang disingkat dengan P3SON di Hambalang, Bogor adalah salah satu proyek besar yang dimulai pada tahun 2010 dengan anggaran mencapai triliunan rupiah. Proyek ini awalnya diharapkan menjadi pusat pelatihan olahraga nasional yang modern dan juga lengkap. Adapun tindakan tidak etis yang dilakukan pada proyek ini, yang pertama ada penyuapan dan juga korupsi, di mana pejabat pemerintah dan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlibat dalam penerimaan suap dan gratifikasi untuk memuluskan anggaran dan proses tender proyek. Kedua ada markup anggaran, di mana anggaran proyek dinaikkan secara signifikan melalui markup yang tidak wajar, sehingga biaya yang dikeluarkan jauh melebihi kebutuhan sebenarnya. Terakhir ada kualitas pembangunan yang buruk, di mana dalam pelaksanaan proyek ditemukan banyak penyimpangan dan penggunaan material berkualitas rendah yang mengakibatkan kerusakan dan ketidakamanan bangunan. Selanjutnya, konsekuensi dari kasus pelanggaran proyek Hambalang. Yang pertama ada penghentian proyek, di mana proyek dihentikan setelah terungkapnya skandal korupsi, meninggalkan bangunan yang belum selesai dan tidak dapat digunakan. Kedua, penangkapan dan hukuman. Beberapa pejabat tinggi, termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, serta anggota DPR ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Terakhir ada kerugian negara. Negara mengalami kerugian finansial yang besar akibat korupsi dan penyalahgunaan anggaran ini, serta kerugian sosial karena tidak adanya fasilitas olahraga yang dijanjikan. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari pelanggaran kasus yang terjadi pada proyek Hambalang. Yang pertama yaitu adanya integritas dan transparansi, di mana ini menunjukkan pentingnya integritas dan juga transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Yang kedua ada pengawasan dan juga regulasi yang ketat. Pengawasan yang ketat oleh badan pengawas dan regulasi yang jelas dapat membantu mendeteksi dan mencegah praktik korupsi sejak dini. Yang ketiga ada pentingnya akuntabilitas, di mana setiap pihak yang terlibat dalam proyek harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta siap menghadapi konsekuensi hukum jika melanggar etika dan aturan. Yang terakhir ada kualitas dan juga keselamatan, di mana kita harus mengutamakan kualitas dan keselamatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi untuk memastikan hasil yang aman dan juga berkelanjutan. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa kasus ini menekankan betapa pentingnya etika dalam bisnis konstruksi di Indonesia. Pelanggaran etika tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga industri konstruksi. Penerapan etika yang ketat dan pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Akhirnya kita sampai pada subbab terakhir, yaitu penutup. Penerapan etika dalam bisnis konstruksi adalah investasi jangka panjang yang dapat mendatangkan berbagai manfaat, termasuk peningkatan keselamatan kerja, reputasi yang baik, dan kepatuhan terhadap regulasi. Melalui penerapan prinsip-prinsip etika bisnis, perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan semua pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan bisnisnya. Jadi marilah kita berkomitmen untuk menjadikan etika sebagai landasan dalam setiap aspek pekerjaan yang kita lakukan, demi menciptakan industri konstruksi yang adil, aman, dan juga bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih.